Pemerintah memerlukan payung hukum untuk melaksanakan teks amnesti atau pengampunan pajak. Mulus atau tidaknya pembahasan RUU teks amnesti sangat dipengaruhi oleh 10 fraksi di parlemen. Dan PDI Perjuangan diharapkan menjadi ujung tombak koalisi parpol pendukung pemerintah. Setelah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda, pemerintah dan DPR punya tugas baru, yaitu merampungkan pembahasan RUU teks amnesti atau pengampunan pajak menjadi undang-undang. RUU ini hanya satu di antara 40 RUU yang masuk program legislasi nasional tahun 2016. Pada 23 Februari lalu, Presiden Joko Widodo telah mengirim surat presiden menyangkut pengampunan pajak. Isinya draft RUU pengampunan pajak. Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS DPR hari Kamis menunda pembahasan RUU ini. BAMUS memutuskan tidak membawanya ke sidang paripurna 1 Maret mendatang. Namun, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan RUU pengampunan pajak bakal dikebut setelah reses awal April mendatang. Untuk memuluskan RUU yang kini menjadi inisiatif pemerintah tadi, parpol pendukung pemerintah yang dikomandani PDI Perjuangan mesti kompak. Sejauh ini, kubu oposisi yang disuarakan Partai Gerindra menunjukkan gelagat menolak RUU pengampunan pajak. Payung hukum untuk teks amnesti sangat diperlukan pemerintah untuk mengejar target pajak tahun 2016. Pada 2015, realisasi penerimaan pajak hanya 81,5% dari target APBN perubahan. Dari target Rp1.294 triliun, total penerimaan yang bisa dihimpun Rp1.055 triliun. Ya, RUU pengampunan pajak. Untuk membahasnya, kami telah mengundang Wakil Ketua dari Partai Demokrat Syarif Hasan dan juga ada Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Pak Suryadi Sasmita. Dan ada Bang Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, dan Karania Dharma Saputra. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bang, ujian berikutnya dari hubungan DPR pemerintah. Iya, saya rasa betul ujian berikutnya. Jadi ini mudah-mudahan mereka tidak saling sandera. Setelah revisi undang-undang KPK kemarin ditunda sama Presiden. Jadi kalau lihat ini, harapan kita ini bukan saling menyandera lalu kemudian DPR kemudian menunda pembahasan RUU teks amnesti. Pembahasan. Menyepakati pembahasan baru mulai dari situ, karena kalau lihat alasan-alasan mereka kan mereka bilang baru dapat, jadi perlu dipelajari, lalu kemudian baru dapat perlu sosialisasi, lalu baru dapat DPR lagi reses, kira-kira gitu kan alasannya kemarin. Dan kemudian ada alasan substansial karena teks amnesti tidak terbukti atau belum terbukti bahwa efektif untuk kemudian membuat pajak itu akan lebih banyak, lalu kemudian repatriasinya juga dipertanyakan apakah betul begitu. Ini semua alasan-alasan yang kelihatannya tampak seperti benar, tetapi juga kita tidak bisa menyembunyikan dugaan-dugaan sebelumnya mengatakan jangan-jangan mereka saling menyangkut. Menyetujui pembahasan saja belum. Betul. Pak Syarif Hasan, kemarin di BAMUS seperti apa sih sebenarnya? Ya, suasananya? Suasananya bagus, diskusinya hangat, dan kami menyadari bahwa usulan dari pemerintah tersebut silahkan sah-sah saja. Namun sudah masuk prolegnas kan sebenarnya ini? Iya, tetapi kami sepakat itu untuk kita tunda sampai dengan sidang reses berikutnya. Setelah reses berikutnya baru kita bulan April. Iya, baru kita mau. Tunggu, bulan April baru dibahas lagi di BAMUS. Baru mau dibahas di BAMUS, mau diapakan usulan ini? Ya. Masih panjang. Ya. Nah, sebenarnya betul itu bahwa yang menjadi pertanyaan bagi kami, sejauh mana urgensi daripada teks amnesti ini? Urgensinya. Ya. Apakah ingin menutupi kekurangan daripada penerimaan pajak oleh pemerintah atau bagaimana? Ya kan? Nah, yang kedua, mana yang lebih prioritas? Ya kan? Teks amnesti ataukah memang menata ekonomi kita ini? Ekonomi yang sudah melamban, apakah ini yang menjadi prioritas? Oke. Kalau nggak salah pemerintah sudah bilang bahwa itu memang salah satunya untuk menutup kekurangan pajak, pendapatan dari pajak, bukan? Iya, betul. Salah satu tujuan. Salah satu tujuannya. Ya. Sebelum ke situ, Mbak Nunung, saya ingin menggarisbawahi ini. Jadi saya kira penting sekali kan ini meskipun secara formal tidak dijadikan satu paket, tapi kita tahu kan bahwa
sudah menjadi rahasia umum, ada upaya di DPR untuk menjadikan satu paket antara RUU revisi Undang-Undang KPK dengan RUU Tax Amnesty. Nah, saya kira ini sebuah tantangan buat DPR karena kan ada persepsi bahwa ini skenario jahat betul gitu. Yang satu ini Undang-Undang KPK ini ingin dibunuh, ya kan? Tapi kemudian dibarter dengan sebuah inisiatif yang kalau menurut saya pribadi sebetulnya baik buat perekonomian, buat dunia usaha. Jadi ini kan skenario sekarang sudah berkembang bahwa ini skenario jahat sekali gitu. Nah, saya kira inilah saatnya untuk Pak Syarifudin Hasan, apalagi teman-teman di DPR, itu untuk membuktikan bahwa tidak benar, bahwa ada skenario jahat di DPR. Belum tentu Pak Syarif Hasan bilang tidak benar loh. Jangan-jangan benar kata Pak Syarif Hasan. Itu justru challenge saya gitu. Saya kira anggota DPR harus membuktikan bahwa ini skenario jahat ini tidak benar. Jadi yang jelas bahwa Partai Demokrat menolak revisi Undang-Undang KPK. Nah, kalau menyangkut masalah teks amnesti, jadi sekali lagi kami katakan, kami tidak memiliki suatu hubungan apakah ini dipaket atau tidak, karena jelas kalau mau dikatakan paket berarti kalau revisi Undang-Undang KPK ditolak berarti ini kan juga gugur. Ya. Nah, kami itu Demokrat. Ya, kami itu Demokrat. Ya. Termasuk mungkin teman-teman DPR yang sepaham dengan saya, yang sepaham dengan Demokrat. Nah, kalau menyangkut masalah teks amnesti, kembali Partai Demokrat akan mempertanyakan kepada pemerintah. Karena apa? Menurut pengalaman yang sudah kita lakukan, ya kan, Indonesia sudah 3 kali ada kebijakan ini. 2 ya? 64 sama 84 sama sunset policy. Oh, sunset policy. Oleh SBY. Sunset policy pada saat itu hanya menghasilkan 7,4 triliun rupiah. Ya, dan ini tidak signifikan. Tetapi terus terang saja, kalau latar belakangnya adalah untuk membenahi sistem perpajakan, mendata agar para wajib pajak itu banyak mau menjadi pembayar pajak yang taat, yang bagus. Itu gitu. Itu memang benar. Pak Suryadi, saya dengar Bapak juga ikut menyumbangkan beberapa hal dalam pembahasan RUU Tax Amnesty ini. Iya, kami kalau dari menjawab Pak Syarif tadi bagaimana? Kami dari pihak pengusaha jelaskan ingin membantu bagaimana negara kita ya supaya satu hari menuju rakyat yang sejahtera. Itu target kita. Nah, jadi kita membantu kepada para pengusaha agar mereka benar-benar kali ini ya itu membuka semua apa yang mereka yang belum pernah dia masukkan ke dalam SPT agar mereka supaya dengan keikhlasan kesadaran ya untuk dia mulai memasukkan ke dalam SPT agar menjadi roda ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita melihat sekarang ya wajib pajak di Indonesia ini masih sangat kecil dibandingkan penduduk kita yang begini besar. Untungnya buat pengusaha apa sih? Untungnya untuk pengusaha, roda ekonominya akan naik. Akibatnya mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, daya beli naik, ekonomi akhirnya semua bisa sejahtera. Itu pemikiran daripada kita para pengusaha. Kenapa? Karena dengan roda ekonomi ini berjalan, ya otomatis nanti akan timbul pajak. Pajak ini kan untuk APBN, yang mana sekarang 80% nanti akan daripada pajak. Kalau sumbangan pajak ini begitu besar, pemerintah atau untuk bisa bikin infrastruktur. Infrastruktur itu untuk masyarakat. Nah, jadi pengusaha ini mengharapkan daya beli kita naik, dagang enak, ya semuanya bisa sejahtera. Tujuan kita hanya pedagang gitu. Semua pengusaha-pengusaha ingin sekali melihat negara kita ini udah 70 tahun, kalau bisa marilah kita bikin sejahtera. Jadi kalau ada tax amnesty begitu ya, walaupun ini kali yang ketiga dan belum tentu juga berhasil begitu. Saya pikir ini kali berhasil. Oh, kali ini berhasil. Ini kali pasti berhasil nih kali. Saya juga mengatakan bahwa kemungkinan berhasil kali ini lebih besar. Sebetulnya konteksnya berbeda. Sunset Policy yang sebelumnya, Sunset Policy, lalu kemudian yang tahun 64 itu, konteksnya, situasinya sangat berbeda. Saya kira kalau Pak Suryadi tadi bilang, keinginan pengusaha itu adalah supaya ekonominya bergerak. Keinginan rakyat itu kan sederhana, ada pekerjaan. Dan ada pekerjaan itu kan karena ada duit yang bergulir di sini. Lalu kemudian diharapkan salah satu sumbernya adalah dari pajak ini, termasuk dari pengampunan pajak. Sehingga menjadi relevan betul pertanyaan. Tadi Kara bilang ada skenario jahat ya. Saya mengatakan saling menyandra ini menjadi dipertanyakan.
Karena kalau benar revisi undang-undang KPK itu dipertaruhkan untuk itu, tidak ada logika sehat yang bisa menerima apa hubungannya, kecuali mengatakan bahwa memang ada kemauan untuk melemahkan KPK, lalu kemudian ketika KPK dilemahkan, kita bisa berurusan lagi lebih bebas, ya nggak apa-apa kita pertukarkan dengan undang-undang RUU teks amnesti ini. Cuma ceritanya tentang RUU teks amnesti ini kan pasti juga tidak akan cepat, bukan? Dan juga kita berpikir kadang-kadang penundaan ini kan ada kesempatan negosiasi juga untuk maksud-maksud tanda kutip tertentu. Kan itu kan juga melibatkan banyak hal di belakang itu sebenarnya. Ada kan? kemungkinan. Iya. Mas Kar. Ya, kalau buat saya memahami ini sebagai sebuah ikhtiar yang positif, ya kan. Karena itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan dong dijadikan satu paket dengan RUU revisi KPK yang justru ditolak oleh banyak orang, gitu kan. Contohnya begini, kenapa ini menurut saya ikhtiar yang positif? Betul tadi bahwa bisa gagal, bisa berhasil. Tapi saya kira ini ikhtiar yang positif. Kalau boleh saya balik bertanya, apa sih ruginya kalau kita menjalankan teks amnesti? Saya kira nggak ada. Kalau RUU KPK jelas sekali. Nah, yang ingin satu aja poin saya begini. Selain menyasar ada banyak uang di dalam negeri yang juga tidak dideklar. Salah satu sasarannya kan repatriasi uang dari luar. Apa iya anggota DPR kita nih rela melihat bahwa katanya ada 4.000 triliun saat ini beredar di luar? Kita jeda dulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.